الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya hingga yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah yakni bulan Ramadan memiliki banyak nama. Dan di antara nama yang paling populer, yang paling terkenal, yaitu bulan Ramadan sering juga dinamakan dengan
bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena pada bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Al-Quran diturunkan secara bertahap? Bukankah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Bukankah Al-Quran diturunkan sepanjang masa? Lantas, kenapa hanya bulan suci Ramadan yang dinamakan dengan bulan Al-Quran? Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Yang pertama, tahapan yang pertama ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara total, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan, yaitu dinamakan bulan Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah, ke Baitul Izzah, ke langit dunia atau langit pertama, langit yang bisa kita lihat ini. Jadi Al-Quran turun secara utuh pada bulan Ramadan. Nah, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah dibacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tepatnya kapan? Tepatnya yaitu turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sampai sini kita sudah paham mengapa bulan Ramadan ini dinamakan dengan bulan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan, lantas sampai situkah kita tidak mengambil pelajaran? Tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, setelah kita mengetahui teorinya tadi, selanjutnya adalah praktek yang harus kita amalkan. Setelah kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka apa yang harus kita aplikasikan dari sini? Setidaknya ada 5 hal, ada 5 hak yang harus kita penuhi terhadap Al-Quran ini. Yang pertama, level yang pertama adalah senantiasa kita mempelajari atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua, level yang kedua adalah senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian level yang selanjutnya adalah senantiasa kita mentadaburi dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Kemudian naik level lagi, level yang keempat adalah senantiasa kita memperbanyak menghafal atau kalau bisa menghafal Al-Quran seluruhnya. Dan level yang kelima yaitu senantiasa kita mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Kembali kita ke level yang pertama adalah senantiasa kita mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terkhusus bagi kita yang masih membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Tidak ujug-ujug kita langsung naik ke level yang terakhir. Karena ketika kita naik tangga, itu tidak mulai dari yang kelima, tapi dimulai dari tangga yang pertama dulu. Baru tangga kedua, selanjutnya baru tangga yang paling atas. Maka bagi kita yang masih bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, maka kita mulai dari level yang pertama. Jangan ngaku muslim,
Kita ngaku muslim sudah sekian tahun, umur kita sudah sekian tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika kita disuruh membaca Al-Quran, kita masih terbata-bata. Kita sering datang ikut pengajian sana sini, ikut kajian ke sana sini. Tapi ketika kita suruh membaca Al-Quran, kita disuruh menjadi imam, kita masih terbata-bata. Naudzubillah. Nah, makanya level yang pertama ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lalui. Ketika kita masih terbata-bata, maka silahkan mulai dari tahapan yang paling pertama ini. Kita belajar dari makhorijul huruf. Bagaimana kita memperbaiki huruf. Jangan sampai kita masih tidak bisa membedakan huruf antara huruf yang satu dan huruf yang lainnya. Kita masih ketukar ketika pengucapan huruf ba dan nun karena sama titiknya satu. Kita masih masih susah membedakan antara huruf ta dan huruf ya karena titiknya dua. Atau kita masih susah membedakan antara huruf sin dan huruf shin. Contoh misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu bacaan yang betul. Nah, karena kita tidak belajar makhraj yang betul dari dulu. Kita baca idza sulsilatil ardu silsalaha. Nah, ini sudah betul, sudah jauh sekali. Ya, antara bacaan yang pertama dan bacaan kedua ini sudah jauh berbeda, maknanya pun berbeda. Ya, makanya pentingnya belajar Al-Qur'an, pentingnya memperbaiki makhraj, bacaan Al-Qur'an, tajwid. Nah, kalau bisa kita masih dimulai tahapan dari yang pertama ini, kita belajar dari Iqra lagi. Nah, jangan malu, ya, karena belajar Al-Qur'an ini sejatinya tidak ada kata malu, ya, tidak pandang usia. Ya, ketika kita belum bisa, maka silahkan mulai dari tahapan yang pertama ini. Jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa kita datangkan asatid atau ustadz yang sudah mahir membaca Al-Quran. Datangkan syekh yang sudah mahir membaca Al-Quran untuk kita membaca, belajar Al-Quran ini. Nah, ini tahapan yang paling terendah. Kemudian naik selanjutnya ke tahapan yang kedua, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Momentum Ramadan tahun ini jadikan kita sebagai momentum untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Ulama-ulama salaf terdahulu telah memberikan contoh kepada kita. Ya, bagaimana ketika bulan suci Ramadan, ulama-ulama salaf terdahulu yaitu menyibukkan dirinya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Contoh sahabat Ubay ibni Ka'ab. Beliau selalu menghatamkan Al-Quran selama 7 hari sekali. Jadi 7 hari hatam, 7 hari hatam. Ada juga yang menghatamkan 3 hari sekali. Nah, ini metodenya 10 juz, 10 juz, 10 juz. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam. Nah, ini Ibnu Qatadah. Nah, kemudian ada juga yang sudah masyhur, yang mungkin kita sudah terkenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau selalu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Artinya Imam Asy-Syafi'i selalu menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Subhanallah, alhamdulillah. Lantas kita sudah sampai mana? Ramadan ini sampai hari ini sudah berapa juz yang kita baca? Sudah berapa kali hatamkah kita? Sudah berapa ulang Al-Quran yang kita baca? Jangan sampai Ramadan lewat, Al-Quran pun juga kita lewat begitu saja. Ya, jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk senantiasa kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Untuk senantiasa kita bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pahala yang berlipat menanti untuk kita semua. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamul harf wal mimul harf." Ya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Maka barang siapa yang membaca
satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dikalikan 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, terlebih lagi, ini di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Alhamdulillah. Ya, ini tahapan level yang kedua. Tadi yang pertama adalah senantiasa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Level yang kedua adalah senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Quran kita. Ya, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, sebab dia akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Ya, ini tahapan atau level yang kedua. Kemudian level yang selanjutnya yaitu senantiasa kita mentadaburi, memahami isi dari kandungan Al-Quran ini. Nah, ini tahapan yang selanjutnya. Kemudian naik lagi tahapan level selanjutnya yaitu kita menghafalkan Al-Quran. Ya, kemudian nanti level yang terakhir, ya, level yang kelima yaitu senantiasa kita mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang paling pokok, yang paling penting yaitu kita mengamalkan Al-Quran. Nah, ini intinya di sini untuk mengamalkan Al-Quran ini. Ya. Jadi jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai kebangkitan kita. Ya, sebagai kebangkitan kita, jadikan waktu-waktu kita, hari-hari kita, malam-malam kita untuk senantiasa bermesraan dengan Al-Quran. Ya. Untuk mendapatkan barang yang bagus itu jangan minta murah. Tapi kalau ingin barang yang murah, maka jangan berharap dapat barang yang bagus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita masuk surga bersama-sama dan kita bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran atau bisa murojaah Al-Quran di surga kelak. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu sulu